Hello, we are live. Kita live sekarang dan tujuan dari record ini kita akan mau memberikan inspirasi buat semua full-time employee seperti kami saat ini dan maupun stay-at-home parents bahwa ada legitimate way to earn online through the income online through digital business. Dan hari ini kita ada tamu dari negeri tercinta kami. Sebelumnya, bagi viewers yang belum mengenal saya, nama saya Eni, saya adalah business owner from this page, dan saya asal dari Indonesia, dan saya adalah full employee dan juga seorang ibu rumah tangga, dan juga wife, istri, dan seorang punya anak satu yang kami tinggal di Christchurch, New Zealand sejak tahun 2016. Dan hari ini saya sangat senang sekali mempunyai tamu dari Indonesia dan dia akan memberikan dia akan share uh, her her journey as a digital business entrepreneur di samping dia bekerja full time employee. Kita akan dengarkan kisah ceritanya dari teman kami ini. Oke, kita akan dengarkan. Oke, Ya, halo oke. semuanya. Halo, Selamat. halo, Medi. Selamat sore dari New Zealand. Sekarang jam 4 sore. Thank you banget, Medi, sudah mau for this live talk. Thank you for your time. Thank you buat waktunya. Mungkin Medi bisa ceritakan dan introduction for yourself for the viewers. Oke, selamat siang dari Jakarta, Ya. Indonesia. Terima kasih Kak Eni udah mengundang saya di sini. Perkenalkan, nama saya Medi. Saya tinggal di Jakarta, Indonesia bersama keluarga saya, suami dan 3 orang anak. Saya juga bekerja sebagai karyawan sejak tahun 2000. Background saya adalah information technology dan ya Mhm. jadi saya bekerja sebagai programmer, software engineer, sistem analis Mhm. gitu. Ya, dan sekarang Tenuska saya juga mempunyai bisnis saya sendiri, uh, digital Mhm. business gitu. Itulah sedikit background saya kayak ini. Thank you banget buat introductions-nya Medi. Seperti yang tadi Medi katakan, Medi adalah seorang full-time employee dan seorang IT profesional. Dan Betul. kita ingin tahu Medi, mengapa Medi bekerja full-time dan bagaimana Medi mengenal bisnis ini, bagaimana Medi mengenal bisnis ini dan what drive you to own this digital business as your journey instead of your full-time employee. Oke, jadi gini, Mhm. mungkin memang sih kalau saya lihat di Indonesia, kita pada umumnya kan tahu bisnis itu bisnis yang konvensional atau tradisional. Jadi Iya. kayak seperti buka toko, buka restoran, jualan seperti itu. Mhm. Pada umumnya kita tahu. Saya pun di situ ya. Saya pun begitu. Nah, kebetulan saya punya teman yang tinggal di luar negeri dan dia juga menjalankan digital business ini. Nah, dari situlah saya tahu tentang digital business. Kalau mungkin sebelumnya ya saya nggak pernah tahu tentang adanya digital business Mhm. ini, ya mungkin saya nggak akan pernah bisa memulai bisnis saya sendiri gitu ya karena kesibukan sebagai karyawan. Nah, waktu itu saya melihat ya teman saya menjalankan bisnis ini dan dia tidak pernah mengajak saya ya, maksudnya bukan yang ngajak-ngajak saya gitu. Jadi saya lihat dia memulai bisnis digital bisnisnya itu di luar negeri di Jerman kebetulan. Dan Mhm. waktu itu saya lihat saat dia memulai itu dia langsung menjalankan, sedangkan saya bisa mereflek waktu pengalaman saya dulu waktu saya mau memulai konvensional bisnis atau tradisional bisnis itu butuh waktu persiapan yang cukup lama lah, bisa berbulan-bulan gitu ya. Sedangkan Mhm. sebagai karyawan juga ya kita punya pekerjaan dan kita juga punya anak-anak yang kita harus take care gitu. Jadi kayaknya kita nggak punya waktu lagi untuk mengurus atau memulai suatu bisnis konvensional gitu. Nah, jadi waktu pas saya Mhm.
saya tahu tentang adanya digital business dari teman saya, ya saya tanya-tanya waktu itu ya, bagaimana dia bisa pelajari tentang digital business ini, kemudian apa kesulitan Mhm. dia, seperti itu. Nah, dari situlah saya tahu tentang digital business ini yang ternyata worldwide. Dan cuman waktu itu kebetulan di Indonesia 2 tahun yang lalu saya belum sebelumnya belum mengetahui tentang digital business ini gitu. Jadi ya itu kan ini kenapa dari mana saya tahu tentang digital business ini. Iya. And now, karena Mary sudah bisnis ini, di samping pekerjaan utama Mary sebagai full-time employee as an IT, so maybe can you share, bisa nggak di-share ceritakan mengapa Mary sudah as a IT, and I believe dan kita percaya bahwa as an IT you have a good professions already in in Indonesia. Why do you have a why do you still want to? Kenapa masih mau build up digital business? And what is your biggest why? And mengapa menurut Medi apakah itu sangat penting sekali harus bangun digital business instead of your full time job? Okay. Saya rasa sih semua orang pasti ingin menjadi on boss ya, yang pasti ya. Makanya Hmm. kenapa semua orang juga ingin mempunyai bisnis sendiri gitu ya. Tapi ya mungkin karena selama ini yang kita tahu hanyalah cara yang tradisional bisnis, banyak sekali kendala yang kita temukan yang mau apa ya, yang menjadi blocker kita untuk memulai suatu usaha kayak itu tadi karena nggak punya waktu atau karena Mhm. kesibukan dan juga mungkin karena eh, kok apa ya kalau Indonesia itu bilangnya ribet gitu ya. Karena itu tadi saya bilang pas saya memulai konvensional bisnis itu butuh waktu yang lama. Nah, kan kita juga melihat sendiri ya di sekeliling kita itu teknologi semakin berkembang gitu Mhm. ya. Jadi Betul. ya dan apa ya kita juga lihat sendiri teknologi kadang menggantikan uh, human gitu ya. Nah, Mhm. dengan digital business ini saya lihat sendiri ya bagaimana kita juga bisa membuat teknologi membantu kita untuk memulai Ya. satu bisnis atau untuk mempunyai bisnis kita Mhm. sendiri. Dan jadi uh, kita manfaatkan lah itu ya, memanfaatkan teknologi. Dan itu juga membuat saya menjadi aware bahwa there is no job security gitu ya. Kapan saja ya kita nggak tahu masa depan atau visi kita mungkin tidak seperti yang dulu lagi, bisa saja tergantikan. Nah itulah Mhm. saya memikirkan perlunya adanya backup plan gitu. Tapi Mhm. karena karena mungkin kita kesulitan untuk memulai konvensional bisnis, nah ini digital business buat saya adalah satunya solusi untuk saya untuk mempersiapkan backup plan saya dan tidak hanya backup plan dan juga, tapi juga untuk rencana pensiun nanti retirement plan karena di saat kita retired mencapai usia pensiun pastinya pendapatan pasti berhenti gitu karena sedangkan kan kebutuhan hidup terus ada Ya, dan betul. bagaimana Mhm. kita bisa tetap produktif dengan adanya kita mempunyai bisnis kita sendiri. Nah di saat makanya sekarang saat saya masih bekerja sebagai karyawan di bidang IT saya punya kesempatan untuk memulai backup plan saya dan juga retirement plan saya dengan saya memulai digital business ini. Dan juga saya pastinya ya kalau misalnya sebagai karyawan, apapun posisi kita sekarang, karir kita setinggi apapun, pastinya juga akan berhenti dan tidak bisa kita wariskan kepada anak-anak. Ya berbeda dengan kalau kita Mhm. punya bisnis sendiri, kita bangun, kita kembangkan, kita expand ya dan itu bisa kita wariskan nanti kepada anak-anak kita. Gitu. Itu sih kayak ini my biggest why dan um, kita juga dan apa ya ukuran sukses seseorang juga pasti berbeda-beda ya. Uh, Mhm. Mhm. Sukses itu bukan hanya diukur dari pendapatan ya, tetapi kita bisa lihat
bahwa seseorang itu dikatakan sukses buat saya pribadi ya, itu tidak hanya finansial tetapi juga dari sisi waktu, dari sisi freedom gitu ya. Jadi di sini saya bisa melihat sendiri, saya bisa bangun bisnis saya, tetapi saya tidak kehilangan waktu saya bersama keluarga, dan menurut saya itu yang Iya, terpenting buat saya. betul sih Medi. Kalau dari sisi aku kan juga full time employee ya Medi ya. Jadi saya juga bersyukur sih kita memang harus sangat penting sekali punya backup plan karena kita nggak tahu maybe kita bekerja sampai umur usia berapa. Karena kita pun nggak rindu, nggak pengen kalau kita bekerja sampai di usia pensiun dini. Kalau kita bisa early retirement, why not? Tapi untuk Ya, membangun early retirement itu kan butuh fondasi yang kuat, specifically di finance-nya maybe. Jadi yang bersyukur lewat bisnis ini kita bisa bangun fondasi walaupun kita masih membangun, masih dalam proses, tapi ya selama kita masih produktif, kita bisa membangun itu sedini mungkin. Jadi sewaktu-waktu kalau kondisi kesehatan kita menurun atau pekerjaan kami ada masalah, kita sudah ada backup plan untuk kedepannya bagaimana. Itu dari sisi aku dan aku bersyukur teknologi yang sekarang ini kita kan udah mau left behind ya media karena kita ya, di mana-mana kita sekarang semuanya sudah serba internet online bahkan dari education everything is online jadi why not we use the advantage of the technology to betul. leverage the earning income. Jadi tidak ada saat aku bersyukur sih kita juga bisa belajar hal-hal yang baru lewat new teknologi ini bahwa semuanya itu kita kan sekarang di mana-mana semua online maybe Ya, kan dari phone ya, banking dari waktu pas aku ke Indo mau bayar pun semuanya udah payment online jadi which is everything is turned to online. So ya semuanya serba digital. Jadi kita leverage the advantage of the power of internet and the power of technology to help us to earn online. Ya, oke. Now maybe menurut Medi, karena Medi kan mungkin sudah far have experience as a digital business and you are very successful in this digital business entrepreneur. thank you. Menurut Medi, benefit apa yang Medi uh, dapetin through this digital business entrepreneur, specifically for your personal growth maybe? Baiklah. Oke, yang pasti tadi pendapatannya, dan saya nggak akan Hmm. membahas itu ya. Which is saya juga bersyukur ya kalau kita bisa punya multiple gitu ya, kenapa enggak gitu. Dan benefit buat saya sendiri ya itu tadi, pertama, eee, apa ya, saya dibantu ya, dan itu yang menurut saya sangat, tidak bisa saya temukan di tempat yang lain atau di bisnis apapun itu. Jadi di sini saya dibantu oleh sesama, entrepreneur di seluruh penjuru dunia, untuk supaya saya bisa terus mengembangkan bisnis saya ini. Dan itu yang menurut saya, apa, is a blessing gitu, karena kit kita pasti akan merasa apa ya, selalu butuh guidance ya, karena mungkin di saat kita stuck, kita bingung atau apapun itu, ya kita tidak perlu, melakukan ini secara sendirian, tapi kita, tahu ada yang bisa membantu kita. Itu sih Iya. pertama yang saya rasakan dari bisnis ini ya, dari sebagai digital business owner, dibandingkan saya menjalankan usaha konvensional di mana saya sendirian, yang ada malah masalah yang akan datang terus-menerus gitu ya. Masalah memang pasti ada, cuman tentu tadi apakah kita, saya bisa menyelesaikan secara sendirian, atau di sini saya bisa menyelesaikan, dengan dibantu oleh sesama successful, online entrepreneur. Nah, di sini saya sangat bersyukur sekali. Kemudian yang saya, rasakan juga ya benefit ini artinya,
eee, tadi saya bisa tetap, menghabiskan waktu bersama keluarga saya bisa, Mhm. holiday gitu ya, dan saya nggak Mhm. perlu, standby, di bisnis saya gitu ya. Itulah kita kenapa Mhm. kita butuh, teknologi untuk men-support, our daily life ya. Mmm, karena memang kita juga melihat sendiri ya sekeliling kita berubah ya, zaman makin berubah dan di sini selama kita bisa menggunakan smartphone, ya kita bisa menjalankan bisnis ini. Jadi nggak butuh specific skill, tidak butuh, Mhm. apa ya, harus harus, harus pendidikan tertentu gitu ya. Mhm. Beda kalau Mhm. kita mau buka klinik mungkin kita harus sekolah dulu gitu. Nah, tapi di Mhm. sini, Betul. as long as kita mau belajar, misalnya kita mau belajar menggunakan smartphone, nah kita juga bisa menjalankan bisnis kita ini dan dalam any kind of language ya, dalam bahasa, dalam Inggris itu semua terserah terserah kita. Ya, dan, dan yang saya juga, senang dari digital business ini adalah, semuanya itu sudah provide termasuk, apa namanya, caranya, guideline-nya. Nah, kan Mhm. tadi saya sudah sempat sharing bahwa my biggest why is, saya ingin punya, saya ingin bangun bisnis saya ini supaya bisa saya wariskan kepada anak-anak gitu ya, dan saya Mhm. yakin, karena dengan support di sini, kemudian dengan, apa, guideline yang ada disediakan di digital business ini, mereka pun nanti bisa menjalankan juga. Jadi karena kita tidak butuh skill tertentu, bisa untuk siapa saja, bisa untuk any kind, umur umur berapa saja gitu ya, pasti bisa menjalankan bisnis ini. Satu lagi nih, Kak Eni, yang aku senang di sini aku nggak perlu, ganggu-ganggu orang, aku nggak jualan nawar-nawarin staff gitu Iya, ya ke betul. orang-orang, dan itu yang menurut saya sangat-sangat membantu karena sebagai introvert, ya mungkin orang yang nggak suka jualan, orang yang nggak Mhm. suka, keluar ke sana ke sini cari-cari orang gitu ya, atau buat saya yang selalu kerja di belakang meja gitu ya, orang IT gitu, introvert, ya menurut saya Mhm. ini sangat-sangat, eee, sangat-sangat membantu saya gitu, untuk saya, pribadi itu sih Mhm. yang saya rasakan dari bisnis ini, Kak. Kalau dari sisi aku juga sama seperti Medi. Aku juga introvert orangnya Medi. Jadi nggak pinter dalam hal marketing, apalagi jualin barang Ngomong ke orang. ya. Nggak pernah, Iya. nggak bisa Mega. Harus bagaimana untuk marketing sesuatu tuh. Nah, tapi lewat ini kita maksudnya semuanya udah serba di training, kita serba ada automatic system yang membantu kita, which is to reach out our potential customer. Dan itu yang aku bersyukur kita tuh nggak perlu bugging friends, family. Makanya seperti Iya. tadi Medi bilang, semuanya sudah di complete system, package system, apalagi ada lifetime training itu yang aku bersyukur. Jadi tadi Medi juga sempat katakan legasi. Jadi lifetime training ini bukan hanya untuk kita sebetulnya, untuk nanti generasi kita yang berikutnya. Mereka pun akan belajar hal yang sama, karena kita belajar hal yang sama, mereka juga akan belajar hal yang sama pula seperti dari training ini, karena training itu is a lifetime which is a very beneficial for us to do this business. Dan aku bersyukur juga flexibility time sih, media. Karena kita pakai smartphone, kita kemanapun kita bawa handphone kami, kita kemanapun mungkin nggak handphone tapi bisa juga punya laptop atau tablet, as long as devices yang can connect to internet, we can connect to any to our customer to reach out our business partner, and which is so it's very flexible time, sangat dimanapun kita, tapi juga bisa melakukannya. Dan juga seperti yang ya mau edukasi seperti apa kita dari jenjang karir pun dari bawah pun juga tetap bisa melakukannya, nggak cuma hanya yang jenjang tinggi tapi dari background manapun juga semuanya bisa. Cuma hanya satu maybe
ada kerinduan mau berubah dan Iya, ada sayang mereka mau belajar hal-hal yang baru. Selagi semau mereka, kalau kita mau belajar hal-hal yang baru, semuanya pasti akan kita bisa melewati setiap proses. Betul nggak, maybe? betul, betul. Yeah. Maybe the last questions. Kalau ada advice dari maybe buat viewers kalau jika mereka ingin join this digital business, bisa nggak maybe share your advice and encouragement for those who want to join and find out more this digital business? Oke, pasti kita tadi kan sempat singgung juga ya, selama kita mau belajar, jadi boleh start dengan join workshopnya gitu ya. Di situ kita bisa lihat sendiri penjelasan tentang digital business ini. Itu pun kalau misalnya saya refleksi ke saya dulu gitu ya, di saat saya mendengar dari saya tahu tentang digital business ini, saya juga waktu itu berpikir ini tentang apa ya, apakah ini bisa menjadi Mhm. solusi buat saya. Nah di saat itu juga sama saya register, kebetulan kita butuh email yang valid. Di situ saya bisa punya invitation atau Mhm. free access untuk join workshopnya, gitu ya. Nah di situ kita bisa melihat sendiri penjelasan tentang digital business ini dan apa yang membedakan digital business ini dengan konvensional bisnis atau bisnis pada umumnya yang kita tahu. Yang pasti Mhm. uh, segala sesuatu di sekeliling kita juga berubah ya. Dan Mhm. pertanyaannya kepada diri kita sendiri, apakah kita mau berubah atau kita stuck di posisi kita yang sekarang. Uh, Mhm. kalau untuk berpikir untuk masa depan, yang pasti kita harus mengikuti juga gitu, karena dengan sendirinya pun ya lifestyle kita juga berubah dari yang tadinya kita mungkin kirim kirim surat melalui pos, sekarang kita udah menggunakan email. Di saat kita telepon pakai pesawat telepon, sekarang kita pakai smartphone. Jadi kita Mhm. lihat sendiri juga bahwa day to day kita berubah ya. Begitupun dengan cara kita memulai atau menjadi business owner, harus dengan cara yang smart. Kita gunakan teknologi, karena memang teknologi juga kita lihat sendiri bisa menggantikan pekerja gitu, labor. Jadi Mhm. ya penting untuk kita punya backup plan ya. Jadi advice saya bisa register, cari tahu dulu apa tentang digital business ini supaya kita bisa dapat Mhm. full information ya. It's risk free. Jadi kita kita mau belajar hal yang baru ya, kita harus lihat workshopnya itu ya, Mhm. Kak ini. Ya, thank you banget, maybe. Iya, viewers. Jadi tidak ada no cost juga ya, maybe buat free workshop ini. Jadi mereka bisa find out dulu all the information through this workshop. Dan seperti yang aku juga seperti awalnya kita juga the very basic step is watching the free webinar. Karena through this webinar kita bisa find out if this business is suits for you, cocok nggak buat viewers teman-teman. Dan kalau tidak, ya viewers boleh step back. Kalau memang menurut teman-teman itu hal yang Anda bisa move on, Anda bisa find out dan gali lagi informasi lebih lanjut dan do the research. Karena kita juga sebenarnya juga do the research dan kita melihat bahwa ada huge potensial dalam digital business ini. Dan mari teman-teman, sebelum we want to end this live talk, maybe ada tambahan buat viewers dan teman-teman. Tambahannya ya, ya itu tadi buat teman-teman yang mungkin yang sesama introvert seperti saya ya, dan punya kerinduan untuk mempunyai bisnis sendiri sebagai backup plan.
Mhm. di samping masih bekerja sebagai karyawan, ya ini mungkin bisa menjadi solusi ya buat teman-teman. Jadi cari tahu aja dari workshop atau webinar tadi yang kayak dibilang. Iya, Itu sih Kak. thank you banget. Iya, thank you banget Meli buat waktunya. Kita berharap lewat level ini bisa memberikan inspirasi buat setiap viewers bahwa segala sesuatu kita mau backup plan untuk masa depan yang lebih baik, untuk mempunyai lumbung keuangan yang lebih baik lagi, yang kita prepare the worst in case ada bencana datang, kita tidak tahu what will happen in the next coming tomorrow of next viewers. Jadi Fisik kita betul. alangkah baiknya kita membangun backup plan sebelum bencana atau musibah itu datang seperti yang kita sudah mengenal lewat pandemi COVID yang media itu sudah membuat pelajaran buat kami bahwa segala itu semua itu akan digoncangkan dalam dalam sekejap mata pun semua akan digoncangkan, tidak ada yang stabil. Jadi seperti yang peribahasa bilang, kita nyusun batu dulu sebelum banjir itu datang, maybe. Sedia Iya, payung, sebelum hujan. terus sebelum hujan. Oke, Medi, thank you banget bawa waktunya, Medi. Selamat berhari Minggu di sana sama keluarga and enjoy your family time and have a blessed Sunday. And thank you, viewers, for watching this live talk or the reply. Have a good day and stay blessed. Bye. Thank you, Medi. God bless you. Yuk, bye. Goodbye.